Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? I hope all of you are well and happy. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar kehadiran di Google Form yang telah Miss kirim di grup WA. Minggu lalu, kita telah mempelajari tentang food and drinks labels. Hari ini, kita akan mempelajari tentang procedure text. Namun, sebelum kita mempelajari tentang procedure text, mari kita simak bersama video satu ini. Hi people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helsia Taviana. I am a 9A class Validation Middle School Malang. So, I will show you how to make hot coffee. Materials and tools: coffee, sugar, tablespoon, glass, and hot water. So steps: first, take 2 tablespoons of sugar into the glass. Second, put 1 tablespoon of coffee into the glass. Third, pour hot water in the glass. Then, stir well. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita lihat bersama, apa sih yang telah kita dapat? Betul sekali, video tersebut merupakan contoh dari procedure text. Lalu, kalian semua sudah tahu belum? Apa itu procedure text? Tepat sekali, procedure text adalah sebuah teks yang memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak atau menyelesaikan suatu hal. Procedure text juga memiliki generic structure. Generic structure dari procedure text yang pertama adalah aim or goal. Nah, aim or goal ini berisi tentang tujuan dari procedure text. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua adalah material. Pada bagian ini berisi tentang daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan sebuah procedure text. Namun, tidak semua procedure text membutuhkan material. Contoh dari procedure text yang membutuhkan material itu seperti how to make fried rice atau bagaimana cara membuat nasi goreng. Biasanya dalam pembuatan nasi goreng itu membutuhkan bahan dan alat. Sedangkan untuk contoh procedure text yang tidak membutuhkan material atau alat dan bahan itu seperti how to use a handphone atau how to use a television dan lain sebagainya. Mengapa di situ tidak membutuhkan materials? Karena di dalam sebuah step-step bagaimana cara menggunakan handphone atau bagaimana cara menggunakan television itu tidak perlu membutuhkan alat dan bahan, hanya perlu langkah-langkahnya saja, bagaimana cara membuat handphone atau bagaimana cara membuat televisi. Generic structure dari procedure text yang terakhir atau yang ketiga adalah step. Step ini berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara beruntutan. Step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim atau goal dapat tercapai. Procedure text juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri diantaranya yang pertama adalah menggunakan present tense, yang kedua menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya seperti add 2 spoon. Contoh yang kedua yaitu adalah cook with low heat dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan action verb. Contohnya seperti add, put, tune,
dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang keempat adalah menggunakan numbering. Contohnya seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri yang kelima yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya seperti next, then, while, dan seterusnya. Ciri-ciri dari procedure text yang terakhir atau yang keenam adalah menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya seperti correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari procedure text itu ada 3. Yang pertama, procedure text yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use rice cooker. Jenis yang kedua, procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya, how to make a brownies. Dan jenis yang ketiga yaitu procedure text yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to make yourself happy. Oke, di sini sudah ada contoh dari procedure text. Mari kita identifikasi bersama yuk. Untuk aim atau goals-nya di sini sudah ada dari judul yaitu how to make fried rice. Jadi aim atau goals-nya itu adalah membuat nasi goreng. Dan untuk bagian materials-nya itu semua sudah tertera di bagian ingredients. Seperti itu clove of garlic, 2 onions, an egg, 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice and salt. Nah, itu semua termasuk ke dalam materials atau bahan dan alat untuk membuat nasi goreng. Di dalam contoh procedure text ini pun sudah ada step-stepnya atau langkah-langkahnya dalam membuat nasi goreng. Dan ini pun sudah sangat berurutan karena sudah ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, and finally. Dari awal apa yang harus kita lakukan dan sampai akhir pun sudah sangat berurutan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah procedure text merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah dalam menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu secara berurutan. Karena penjelasan dari materi procedure text telah selesai, maka Miss akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya itu adalah kalian membuat sebuah procedure text, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke WA Miss ya. Paling lambat pengirimannya jam 12 siang. Lewat dari jam 12 siang, Miss anggap kalian tidak mengerjakan tugas. Mungkin hanya itu saja yang dapat Miss sampaikan. Dan Miss akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.